gue tidur jam 11 kalau nggak salah, dan gue harus ngewirid itu jam 1. Nah jam 1 ini biasanya memang gue bangun gitu. Nah itu mungkin kebablasan. Itu gue tidur di situ, gak ada orang. Teman-teman gue tuh karena emang capek kan ke sawah. Itu gue dibangunin dengan suara lembut, dan itu perempuan. Padahal komplek pesantren gue itu laki-laki semua. Yang perempuannya jauh gitu, itu dibangunin lembut banget suaranya dengan ucapan Assalamualaikum kayak gitu. Sampai kaki gue diangkat, dan gue terbangun di situ. Pas gue lihat, aduh ini hodang kan. Tapi pas lu bangun nggak ada tuh? Nggak ada, cuman suara. Akhirnya gue bangun di situ, gue ngelanjutin. Alhamdulillah beres ya. Entah lulus atau enggaknya kan gitu tuh. Tapi mudah-mudahan gue yakinin sih lulus gitu. Karena sejauh ini mungkin ya karomah daripada wiridan tersebut, ya gue nggak punya musuh gitu lah ya. Ataupun misalkan orang-orang yang memang punya dendam dan sebagainya ke gue gitu. Kalaupun ada, ya sejauh ini nggak ada sih. Artinya nggak gue rasain gitu loh. Makanya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Fajil. Gimana nih kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, 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 amin. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber nih yang jauh-jauh datang dari Banten. Dia ingin menceritakan pengalamannya tentang menjadi praktisi spiritual gitu. Langsung aja kita sapa narasumber yang ada di sebelah gue ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Nih sebelumnya makasih banyak nih Bang, udah datang jauh-jauh dari Banten nih. Siap, sama-sama. Oke Bang, boleh dikenalin Bang namanya siapa ke sobat di rumah? Oke, sobat Ji, nama saya Saiful Bahri. Saya lahir di Banten, tepatnya di Kabupaten Serang. Udah cukup itu aja ya. Panggilannya Bang? Panggilannya Epul. Bang Epul. Epul, oke, panggilannya ya. Bang Epul. Bang Epul, di sini tinggal di mana nih Bang? Tinggal di Ciputat. Oh, daerah Ciputat. Daerah Ciputat ya. Kesibukan sehari-hari apa Bang? Kesibukan sehari-hari masih begini-gini aja. Ya. Ya sedikitnya ini sih adalah kesibukan. Cuman ya karena memang ini lagi musim pemilu, jadi lagi fokus di pemilu lah gitu. Oke, Bang, boleh di-spill Bang? Ya. Sedikit ceritanya nih Bang. Ya, gua itu pernah ngalamin beberapa kejadian yang memang berkaitan dengan pencalegan, pengkadesan kayak gitu-gitu kan. Apalagi gua lahir di lingkungan yang memang itu pasti ada gitu loh. Makanya itu yang membuat warna hidup gue berbeda gitu loh dari yang lain gitu. Oke, jadi tahan dulu ya Bang. Siap. Oke, jadi itu dia cerita singkatnya nih. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita intinya, seperti biasa buat penonton di rumah nih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya, bantu kami dengan share, like, komen video ini sebanyak-banyaknya agar kami semakin semangat untuk membuat konten misteri selanjutnya. Gaskan, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, Bang Ipul, gue manggilnya Bang aja nih ya? Boleh. Bang Ipul, jadi awal mula tertarik ke dunia spiritual tuh kayak gimana tuh Bang? Awal mula tertarik di dunia spiritual itu dari awal nih ya? Iya, dari awal. Jadi awal mula itu kelas 2 SD. Tepatnya kalau kelas 2 SD itu gua umurnya 8 tahun lah ya. Iya. 8 tahun. Saat itu ada kejadian. Kejadiannya gua itu sore-sore ceritanya lagi main nih. Biasa nama anak kecil ya. Iya. Main di kampung gua. Cuman di situ tuh sore-sore itu karena kebutuhan kemarau. Sore itu gua mau abis main bola saat itu. Iya. Abis main bola, akhirnya gua mandi ke kali. Mandi bareng-bareng tuh? Iya, bareng-bareng. Nah, beres kita mandi, akhirnya pada saat itu gua paling terakhir baliknya ceritanya. Nah, di kali itu ada namanya Lewi Ranji namanya. Lewi itu kayak semacam ya nama kali lah, sungai. Oh, iya. Ranji itu karena dulunya di tengah kali itu ada satu pohon namanya pohon Ranji, makanya disebutlah Lewi Ranji. Lewi Ranji. Gitu. Gua mandi di situ ya. Beres mandi, gua lihat ada entah ya ini halusinasi atau apa, karena sampai detik ini pun gua nggak ngeyakinin itu ada gitu loh. Gua ngeliat sosok yang agak besar. Ya udahlah, gue namanya anak kecil gitu kan. Pada saat itu ya udah masa bodoh aja, balik lah gue ke rumah. Itu ngeliat sosok itunya di tengah sungainya atau di mana itu Bang?
di tengah sungainya, karena posisinya kan emang sungainya itu kan tebing nggak terlalu tinggi lah, dia sekitar 4 meter tebing-tebingnya, di bawahnya sungai. Jadi mandi di situ. Terus apa namanya, gue ngeliat di situ sosok hitam tinggi lah ya dia, cuman nggak ke bentuk mukanya kayak gimana, karena hanya selitas aja lah, sekilas gitu kan. Habis mandi udah gue cuek aja. Nah datang ke rumah langsung gue sakit tuh besoknya. Malamnya menggigil dulu, menggigil, besoknya sakit. Abis sakit itu ceritanya perut gue buncit. Jadi buncitnya perut gue ini kalau zaman dulu mungkin nggak, zaman sekarang mungkin disebutnya gizi buruk. Iya. Gizi buruk. Cuman di situ gue udah berobat kemanapun, dibawa sama orang tua ke sana ke sini, itu nggak sembuh-sembuh. Jadi masih tetap gede gitu. Gede perut gue, pokoknya tinggal tulang aja itu si badan itu tulang. Terus perut gue buncit, nggak sembuh lah pokoknya. Gue dikasih obat sama dokter. Kalau di sana ada mantri. Iya. Nah, kebetulan kan gue asli Serang ya. Oh, asli Serang. Serang kabupaten. Di sana tuh kalau dokter itu yang tradisional namanya mantri. Mungkin di daerah lain juga ada ya. Nah perut gue buncit di situ. Beberapa bulan gue nggak sembuh. Nah kebetulan bapak gue ini kan dia tinggal di satu daerah yang memang juga terpencil. Nah dia punya saudara. Saudara gue juga, namanya Abah Gatot. Abah Gatot inilah yang dia diundang ke rumah gue sembuh di situ. Nah praktek dia itu dia bilang, wah ini kalau di sana itu apa sih istilahnya itu, kesambet. Iya, kesambet. Nah, jadi gue sakit itu sekitar 3 bulan dan emang nggak ada sembuh-sembuh itu. Lama juga. Lama. Terus story ini bener bahwa 3 bulan itu perut gue buncit dan hampir orang-orang tuh ngira waktu pas jenguk gue bakal mati. Tapi dari medis tadi tuh, periksa medis gimana? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu bener real terjadi. Semua dokter yang gue kan nggak dibawa ke rumah sakit karena pada saat itu keterbatasan biaya. Ditambah juga gue nggak memungkinkan untuk gue dibawa ke dokter karena emang gue lemes banget di situ. Jalan nggak bisa, ngomong nggak bisa, ya mohon maaf, BAK-nya itu emang di tempat tidur. Dokter dia udah pasrah lah dokter karena nggak ada gejala atau apa gitu tuh. Nih biasa, secara medis biasa aja. Nah cuman adalah Mbak Gatot itu datang ke rumah, diundang sama bapak, terus gue cuman dipencet 4 titik. Di bagian mana tuh? Tangan kanan sebelah sini 1, tangan kiri sebelah sini 1, mohon maaf di kaki 1, ini 1. Abis itu besoknya gue sembuh. Jadi cuma dipencet gitu? Pencet itu aja. Gue dipencet gitu sembuh. Besoknya dapat 1 bulan proses penyembuhan, gue bisa jalan dan sebagainya. Akhirnya Mbak Gatot datang lagi. Nah, singkat cerita, gue tanya-tanya, ternyata memang dia ini dibilang kalau di sana Al-Hikmah. Al-Hikmah apa tuh? Nah, Al-Hikmah ini sebutan bagi orang-orang yang memang dia tidak punya santri, tapi tamunya banyak. Tamu yang bermacam-macam lah, yang dia cari jodoh, yang dia cari kemudahan mencari rezeki, dia pengen sukses misalkan dari kerjaannya, naik jabatan, sebagainya. Itulah udah rahasia umum mungkin ya. Cuman kalau di daerah gua itu dibilangnya Al-Hikmah gitu. Dia memang untuk jadi Al-Hikmah ini banyak proses yang dilalui gitu. Dia cerita, singkat cerita gue diajak karena menurut pandangan dia, entah dari segi apa gue juga nggak paham, bahwa gue ini ada satu kelebihan. Gitu. Nah kelebihan inilah yang memang ini bukan dari hasil gue pribadi, tapi keturunan dari silsilah bokap gue atau bapak gue. Karena memang katanya gitu. Karena ini juga nggak bisa gue buktikan secara secara silsilah lah ya. Bokap gue ini masih ada silsilah sama salah satu patih kerajaan Banten, gitu. Dan ya jatuhnya ke gue gitu loh. Akhirnya disitulah gue diajak. Pertama kali itu gue diajak ziarah di satu makam keramat. Masih di daerah Banten? Masih di daerah gue juga. Di kampung gue namanya makam keramat Ki Jagaraksa. Lokasinya Cikempong.
disitulah gue diajak jarah. Pas gue jarah di situ beberapa dari jam 12 malam, persis malam Jumat. Jam ya abis tahlilan, karena kebetulan ada yang meninggal pada saat itu. Abis tahlilan gua suruh ke mana, ke Cikempong. Nah itu bertiga, gua, bokap atau bapak gua sama Mbah Gatot itu. Nah di situ gua jarah ya sambil zikir-zikir dan sebagainya. Nah di situ ada satu momen, entah jam berapa karena posisi gelap dan gue juga nggak tahu jam lah karena posisinya memang niat muzara aja. Dia kasih satu bacaan yang memang mata gue tuh ditutup dulu. Abis dari situ dia center nih tangan dia dari belakang. Oh itu udah, gue ngeliat di tangan dia itu udah kayak liat TV. Jadi kejadian apa saja yang setelah terjadi yang memang nggak ada guanya itu terjadi. Entah misalkan contohnya pada saat itu ditanya, karena di daerah sana masih ada ya batu cincin kayak gitu. Tapi batu yang udah jadi yang memang bentuknya goib. Coba lihat di situ letak batu itu di mana? Itu persis gue lihat di situ. Ada sebelah pojok kanan di dekat batu. Dan diambil ada. Disitulah mulai gue tahu dunia spiritual. Oh dunia spiritual ini seperti ini. Ternyata memang dunia spiritual itu dari hal yang memang bisa dibilang diyakini dan tidak diyakini gitu. Karena memang kalau spiritual itu yang gue alami tanpa harus kita pelajari, ya dia pasti bakal, kalau memang udah ada titisannya gitu, udah pasti dia bisa gitu. Kayak gitu bakal sih awal mula gue kenapa tertarik lah di dunia spiritual kayak gitu. Dan setelah gue tahu dunia spiritual, singkat cerita lagi, gue masuk SMP. Kalau di sana bukan SMP tapi Madrasah Sanawiyah. Masuk SMP, gue kenal sama satu teman yang memang dia anak pesantren. Karena dulu tuh zaman 2009, 2010, ingat gue. Kelas 3 SMP itu 2009, gue sempet sering nongkrong kan. Namanya anak SMP, apalagi punya motor, dia nongkrong ke sekolah bareng deh tuh. Ya, gue kenal tuh sama satu orang temen gue sampai sekarang. Dia yang ngajak gue untuk masuk ke pesantren. Akhirnya lambat laut gue sempet ditolak juga, jangan pesantren gitu, karena keterbatasan biaya lah pada saat itu. Cuman gue karena memang gue tertarik gitu loh, buat ya gue pada saat itu minim banget nih pendidikan agama, pengen bisa lah ya minimal ngaji lah kayak gitu ya. Akhirnya gue diajak, gue maksa, akhirnya gue ke pesantren itu daftar sendiri, izin sendiri ke kiainya, almarhum Abah Haji. Di situ gue memang sampai sekarang masih kalau cerita tentang Abah Haji itu masih ada sedikit gimana gitu, karena itulah yang memperkenalkan gue ilmu agama dan sebagainya itu gitu. Akhirnya gue daftar di situ. Jadi di kampung gue atau di wilayah gue itu, lingkungan gue bahasanya begini. Kalau di pondok pesantren itu, ini bukan pesantren itu kan ada dua, modern, salafi. Nah kebetulan gue pesantren salafi. Jadi kalau gue pesantren salafi itu, ilmu-ilmu kayak gitu tuh pasti dapet. Dan memang gue dapet, tapi bukan di kitabnya atau di kurikulumnya, emang nggak ada. Cuman memang di setiap kitab kuning itu ada satu zikiran yang memang biasa dibaca, yang khasiatnya untuk A, B, C, dan D gitu. Nah itu pasti dijajahin atau dikasih sama Abah Haji untuk santri-santrinya itu, ya silahkan dipakai gitu. Ya yang santai-santai, yang normal-normal aja kayak gitu. Di sisi itu, pas gue udah masuk di pesantren tuh, 1 tahun gue nggak dapet. Karena waktu itu emang apa sih yang bakal dikasih ijazah nih gitu. 1 tahun kelas masuk SM Madrasah Aliyah itu gue dikasih, tapi gue belum dikasih. Sudah 1 tahun padahal udah masuk, gue masih pengen apa sih kok belum dikasih aja nih gitu tuh, ijazah itu. 2 tahun gak dikasih. Nah 3 tahun pas gue kelas 3 SMA atau Madrasah Aliyah, di situ baru dikasih ijazah. Karena memang umur gue di situ sudah bisa
dibilang kategori sudah cukup untuk menerima ijazah itu. Karena alasannya kenapa harus itu, karena kalau orang yang memang belum cukup ilmu, belum cukup umurnya untuk menerima ijazah-ijazah yang dapat di pesantren itu, kemungkinan besarnya dia oleng. Kalau udah oleng dia gila. Iya, pasti blank. Iya pasti blank, karena memang ijazah itu kan apa namanya, auranya itu beda. Kalau kita ngijazahin sesuatu yang diniatkan untuk sesuatu, akhirnya beda gitu tuh. Udah beda begitu, bikin orang ngeblank, akhirnya dia bisa gila. Dan itu banyak di kampung gue tuh, sampai bahkan temen gue sendiri itu sampai sekarang masih gila gara-gara zikir yang memang belum waktunya dia pakai, dia udah pakai. Udah diamalin dulu, akhirnya dia gila kayak tapi gitu. itu ada ininya nggak sih bang, kayak penyembuhannya gitu kalau udah kayak gitu? Ada, cuman ya namanya gini, setahu gue ya, yang namanya proses penyembuhan itu ya kayak kita cari jodoh. Cocok-cocokan. Lu nggak cocok ya lu nggak cocok ya udah gitu tuh. Lu cari lagi. Tapi mungkin sampai sekarang teman gue ini kenapa belum sembuh udah beberapa tahun, karena belum cocok kayak gitu. Dan akhirnya pada saat gue dikasih ijazah itu langsung gue praktekin. Artinya bukan praktekin, gue coba untuk dijajah selama awal itu baru 7 hari. Biasa jam 1 bangun, jam 1 malam. Karena kenapa jam 1 malam? Kalau di sana diajarin itu waktunya segitiga emas, dimana doa-doa di situ kita terijabah. Ya kasih kita sebelum zikir itu mandi dulu, mandi malam ya jam 1, terus sholat sunnah dulu, baru zikir. Nah sampai jam setengah 4 beres, langsung ngaji lagi kayak gitu. Nah singkat cerita, pas kelas 3 itu gue dapet ijazah itu tuh, ijazah untuk apa namanya, apa sih kalau zaman sekarang tuh, oh iya, ada satu alumni itu dia mantan lurah, bukan mantan lurah sih, posisinya memang dia lurah. Cuman pada saat tahun itu memang ada pemilihan lagi dan dia mau masuk ke 3 periode nih. Cuman memang dia ini sering menggunakan itu, paham lah ya? Tim ses lah ya kalau sekarang. Karena sampai detik ini gue percaya kalau orang-orang Banten itu masih menggunakan tim ses yang pure menggunakan massa, dan tim ses yang tidak menggunakan massa tapi bakal mendapatkan massa. Kayak gitu. Nah salah satunya itu. Nah akhirnya gue diajak di situ. Gue diajak karena kebetulan amalan tersebut, zikir tersebut memang untuk mempermudah lah ibaratnya, kita meminta doa agar apa namanya, doa tersebut bisa menjadi stimulus dia mendapatkan kemenangan lah, kira-kira begitu. Nah selama 40 hari itu pilihan orangnya, nggak sembarangan orang. Artinya santri-santri yang diminta itu cuma 7 orang. Nah termasuk gue salah satunya. 7 orang yang memang tiap malam harus bangun zikir bareng-bareng, dikhususkan doa tersebut, zikir tersebut untuk satu orang itu, biar ketika pencoblosan dibalikkan hati pencoblosnya untuk mencoblos dia. Karena istilahnya kalau di pesantren itu ada istilah ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikan hati. Jadi yang kita pinta di situ adalah, ya Allah tolong balikan hati si A yang memang membenci untuk memilih si B yang memang engkau ridhoi lah gitu bahasanya. Nah, saat itu. Nah artinya itulah pertama kali gua bisa jadi tim ses untuk memenangkan satu calon melalui Jarul Langit. Lah bahasa Jarul Langit kan. Karena kita nggak ngeluarin uang, nggak harus panas-panasan gitu, cuma bangun malam zikir ngaji terus dikhususkan untuk satu orang gitu. Dan akhirnya alhamdulillah doa kita terkabul, orang itu menang. Padahal ya kita tahu, sama-sama tahu lah, money politik itu terjadi, atau di sana tuh serangan pajar itu kan gede-gedean lah. Dia itu ya minim, serangan pajarnya itu minim. Dengan ya bukan dia nggak menggunakan, cuman memang kecil dibanding lawan-lawannya. Dia kan ada 3 lawan nih, yang lawan kedua itu dia dengan nominal besar, lawan ketiga juga besar. Tapi alhamdulillah doa kita terijabah, akhirnya dia menang gitu. Jadi kebetulan juga kan hari ini lagi musim pencalegan ya, pemilu 2024.
lagi rame-ramenya. Gue kira kayaknya semua pakai sih lah. Pakai semua tim ses yang jalur langit gitu tuh, atau via spiritual lah ya gitu tuh. Jadi dengan jalur spiritual itulah, kalau di Banten khususnya dia pakai semuanya. Ya apalagi daerah Serang, Banten, Cilegon, Lebak, ya pasti dia semua pakai lah kayak gitu-gitu. Makanya dengan dengan gue belajar pada saat itu tuh, itulah pengalaman dimana, wah, ternyata pengalaman inilah yang membuat gua ini tertarik gitu tuh. Dari situ gua nggak cuman belajar nggak cuman di pesantren. Ada beberapa guru gua yang memang gua dikenalkan, yang gua juga dikasih. Jadi budaya kita di di pesantren itu, ketika memang kita selesai ngaji, misalkan biasanya jam 10 malam ya, kita sering dikenalin ke beberapa orang yang memang ahli spiritual, yang kalau di sana dibilang ahli hikmah. Kita ke sana silaturahmi, kita minta ijazah atau minta wiridan lah ya bahasa. Dikasih. Nah, dulu gue pernah belajar wiridan yang dia mengharuskan gua 40 hari itu nggak makan yang bernyawa. Wah. Berarti organik semua gitu? Organik semua. Tahu kayak gitu? Tahu, tempe. Ya, nggak bernyawa dan nggak digoreng. Oh. Jadi 40 hari itu, kalau di sana bahasanya puasa tak bernyawa gitu. Emang pure gue nggak boleh makan yang bernyawa kayak misalkan ayam, ikan, atau makanan yang mengandung senyawa. Kayak misalkan mecin, tau kan? Nah, nggak boleh gitu. Jadi pure 40 hari itu gue buka puasa. Sekaligus puasa 40 hari itu. Puasa bukanya cuma nasi, garam, tempe, tahu yang memang itu nggak digoreng, tapi cuma dikukus. Wiridannya banyak juga. Dan 40 hari itu ngewirid gue itu sampai 4 jam, dari jam 12 malam sampai jam 3, kadang jam 4 juga kan, gitu. Jadi 40 hari itu wiridannya itu nggak terlalu panjang tapi banyak. Ya kalau misalkan beberapa ada 41 kata penggalan yang tapi dibacanya puluhan ribu kayak gitu. Jadi itulah dimana gue dapet satu wiridan yang memang itu khusus untuk semua macam perkara, termasuk nuluh orang. Nuluh orang juga bisa di situ, di wiridan itu, cuman jangan sampai dipakai. Dan itu ada maharnya. Apa tuh, Bang? Jadi gini, kalau wiridan itu tergantung gurunya. Kalau kita dikasih wiridan itu, kalau gurunya ridho, dia tanpa harus kasih mahar. Tapi kalau gurunya memang awalnya dia dapat dikasih wiridan, dia harus pakai mahar. Berarti otomatis ketika dia mengijazahkan pun harus menggunakan mahar. Kayak gitu. Tergantung. Nah, dulu tuh gue diminta sekitar 10 gram emas. Satu wiridan tersebut. Karena memang banyak banget itu khasiatnya. Khasiatnya sangat banyak yang akhirnya ya udah gue ACC gitu. Oke, 10 gram, tapi setelah selesai atau setelah lulus, karena nanti ada tes lah. Ada tesnya, iya. Tes. Salah satu tesnya, lu pengen tau gak? Apa tuh? Gue dibacok tapi nggak ini kebal lah. Di sini, di leher digorok. Ini ya pokoknya sampai semua digorok. Tapi ya di situ gue lulus. Gue sendiri akhirnya nggak luka sedikit pun. Tapi lukanya itu cuman kayak kayak baret gitu ya, garis merah mungkin. Iya, kayak luka dikasih lidi kena tangan gitu aja. Dan itu memang sekuat tenaga, bukan sama guru gue yang ngetesnya, tapi kawan gue sendiri. Bacokin kuat nggak ya, alhamdulillah gitu tuh. Mungkin pada saat itu doa gue diterima lah ya gitu. Jadinya akhirnya lolos 10 gram gue kasih gitu. Saat itu 10 gram, 1 gramnya 450.000 zaman itu. Jadi sekitar 4.500.000 gue ACC di situ. Minta ke orang tua. Dengan segala macam cara akhirnya di ACC di situ. Nah, habis dari situ guru gue yang memang bukan di pesantren itu, yang ahli hikmah itu, nawarin juga. Karena saat itu juga ada pemilihan desa juga. Kepala desa lagi. Tapi bukan di daerah Serang, di daerah Bogor lokasinya.
dengan satu syarat yang guru gua dikasih, minta 1 buah mobil ketika dia jadi. Gitu. Karena memang deal-dealannya begitu. Dan di situ di ACC, oke, dikasihlah mobil gitu tuh. Kalau jadi, singkat cerita akhirnya gue jalanin dengan wiridan yang 40 hari. Hasil wiridan itu satu penggalan kata yang gue pakai. Karena memang setiap satu kata itu kan ada 41. Setiap kata itu ada fungsinya. Nah, satu kata itu yang gue pakai. Gue wirid. Cuman ada tata caranya. Karena itu ada kitabnya. 40 kata itu ada kitabnya. Satu kata khusus buat ini harus pakai misalkan apel gin, terus minyak balkis, kayak gitu-gitulah. Jadi karena dunia spiritual itu memang membutuhkan itu semua kan. Gitu karena nah, yang gue beli itu di situ apel gin 1, minyak balkis 1. Nah, apel gin ini biasanya gue pakai buat gue ngewirid. Atau apel gin itu bentuk apel biasa gitu, Bang? Ya, bentuknya apel yang dilapisi sama kuningan, yang di dalamnya kayak menyan, tau kemenyan kan? Iya, tahu. Dalamnya kemenyan. Nah, itu gue atasnya kan bisa dibuka tuh. Nah, itu dibuka gitu. Nah, minyak balkis ini yang gue pakai sebelum gue ngewirid, artinya pas gue mandi, gue kasih minyak balkis dulu kan gitu. Gue pakai ngewirid dan ya barokallah pada saat itu doa gue masih dijabah. Dapatlah 1 mobil. Cair berarti itu. Cair 1 mobil. Nah, jadi guru gue kan dapat 1 mobil. Cuman kan gue nggak enak buat mintanya ya gitu. Ya udahlah, gimana guru aja yang ngatur. Tapi di situ guru gue bijak deh. Dia itu karena dia yang tugasnya paling berat, ya mobil buat dia, cuman kita dikasih uang pengganti lah gitu tuh. Nominalnya nggak usah gue cuman cukup bagi gue lah gitu tuh. Akhirnya gue dapet di situ. Nah, itulah yang gue kira itu yang sampai pada saat itu gue bener jadi habit tuh. Gue jadi kecanduan untuk siapa yang memang butuh, gue bisa lah, tapi pakai jalur kayak gitu, ngewirid dan sebagainya. Sampai ya lingkungan gue, teman-teman gue gitu, minta tolong inilah itulah pakai jalur langit pada akhirnya. Iya, kayak gitu. Dan ada satu momen di mana momen itu menurut gua jatuh, gua nggak tertarik lagi. Kenapa tuh? Karena gua apa ya, ngerasanya bosan lah gitu tuh. Bahkan orang-orang yang memang nanya segala hal-hal kayak gitu, wah gua nggak tertarik lah. Maksudnya gue nggak ikut apa namanya, ikut buat ngambil nggak gitu. Gue udahlah gitu. Karena entah ya, karena spiritual itu kalau kita nggak kuat-kuat banget nih godaannya, ya kita jadi orang-orang yang lebih parah dari orang nakal. Ketika memang kita bagus, lebih bagus dari orang-orang alim. Ketika kita nggak bagus atau kita udah terjerumus, lebih parah dari orang-orang nakal gitu, yang ya tau lah nakal-nakal orang sekarang kayak gitu. Pada saat itu memang gue masuk di dunia hitam lah gitu, artinya dunia gelap dan sebagainya kayak gitu-gitu. Karena ya mungkin gue udah nggak kuat di situ godaannya, karena dunia-dunia kayak gitu tuh bisa bikin kita, kalau ya gue inget kalau dalam pelajaran pas gue kuliah, gue kebetulan kuliah di UIN Banten sana, ada istilah intuisi. Intuisi ini yang kadang-kadang itu menjadi sumber untuk orang-orang yang ahli spiritual jawaban setiap pertanyaan pasien-pasien yang datang. Jadi kalau misalkan lu punya keluhan apa, datang ke gua kan gini kan. Gua nih coba dong, ini pacar gua nih di belakang kayak gimana sih? Ya kan? Kadang nanya ke orang tuh kayak gitu. Nah, ahli spiritual otomatis yang dia dengarkan itu intuisi itu. Datang ke kamar nanti ya, kalau misalkan abah sholat dulu, dia zikir dulu, bukan karena dia lihat tulisan atau enggak, salah satu yang jadi jawabannya itu intuisi. Nah, intuisi ini yang nanti disampaikan ke lu kayak gitu, termasuk para caleg sekarang. Hari ini pun sampai detik ini gue masih nerima job-job kayak gitu, cuman gue tolak, maksudnya bukan nerima, banyak tawaran job gitu buat ya zikir dan sebagainya kayak gitu-gitu, cuman gue tolak karena ya kebetulan lingkungan gue sekarang memang bukan lagi dunia spiritual, ya lebih dunia praktis kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, gue lebih baik enak enjoy ya, kalaupun ngebantu tim ses, caleg dan sebagainya ya sudah gitu tuh, pure ngebantu aja, entah dari gagasan, konsep buat apa. Selebihnya sehari ini enggak. Karena
kalau untuk Banten sendiri, kenapa semuanya menggunakan itu? Karena memang di Banten ini dunia spiritual itu benar-benar jadi nomor 2. Iya. Nomor 1 ilmu pengetahuan sama ilmu agama, nomor 2 ilmu spiritual. Gitu. Jadi emang Banten tuh terkenalnya kayak gitu. Karena ya sedikit kita ngulas sejarahnya kan, Banten ini bisa jadi provinsi Banten. Awal mulai yang jadi sultan itu cucunya anaknya dari Sultan Syarif Hidayatullah Syekh Gunung Jati. Syekh Gunung Jati turun ke sini, akhirnya ngutus anaknya, terus ngutus anaknya untuk menaklukkan Banten. Nah, Banten ini ditaklukkan bukan perang dengan manusia, tapi perang dengan alam gaib. Ada 4 raja, yang semuanya itu nggak ada wujudnya. Jadi gaib semua. Gaib semua. Ya bisa lah, mungkin literasinya nggak apa namanya, nggak ada gitu. Cuman ini jadi cerita turun temurun. Sisi lain kalau penjajahan udah hal wajar lah gitu. Maksudnya kita ngusir penjajah jadi. Cuman nggak gitu, nggak cuman itu aja. Sultan Maulana Hasanuddin ini dia bisa duduk jadi apa namanya? Jadi raja di Banten itu. Salah satunya dia menaklukkan satu kerajaan yang itu kasat mata. Nggak ada orang-orangnya, artinya kerajaan jin mungkin ya gitu. Nah, jadi Sultan Maulana Hasanuddin ini bisa dia berdiri itu pada saat itu dia melawan satu raja apa namanya? Mungkin kepercayaannya masih Buddha, cuman memang nggak kasat mata. Di situ ada yang sekarang disebut tuh Ki Mas Chong Agusju. Ki Mas Chong Agusju ini umurnya lebih tua dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tapi dengan ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akhirnya dia bisa mengalahkan Ki Mas Chong Agusju ini. Ketika dikalahkan, akhirnya Ki Mas Chong lah orang pertama di Banten yang masuk Islam secara sejarah. Dan setelah itu diangkatlah menjadi patih atau penasehat lah ya. Gitu. Salah satu keahliannya karena Ki Mas Chong Agusju ini dia secara silsilahnya ini apa namanya dia ini dari China gitu tuh. Dia salah satu keahliannya bisa menyembuhkan orang-orang dengan ramuan-ramuannya. Kalau kita bicara Banten ini kan, Banten ini diambil atau dikuasai oleh satu raja, atau bisa dibilang kalau sekarang kalau di sejarahnya itu raja pertama kan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dia berkuasa itu. Beliau berkuasa ini tidak hanya mengalahkan yang nyata, tapi yang tidak kasat mata pun dia kalahkan. Nah, salah satu sosok yang memang dia kalahkan yang tidak kasat mata, kalau yang nyata itu kan mungkin di literasi sejarah Banten ada lah ya, agresi militer, agresi lagi apa peperangan dengan Belanda dan sebagainya itu banyak. Cuman yang kadang-kadang hari ini nggak diulik ini, bukan nggak diulik ya, maksudnya banyak yang mengulik tapi simpang siur. Salah satunya tentang bagaimana cara mengalahkan kerajaan-kerajaan yang tidak kasat mata. Karena dulunya ini Banten ini kan terdiri dari beberapa kerajaan, termasuk kerajaan yang paling tertua di Indonesia kan ada di Banten, Salakanegara. Nah, Salakanegara ini yang memang mistisnya juga kuat. Di sana tuh ada satu gunung yang memang sekarang udah jarang didaki lagi, Gunung Pulau Sari. Puncaknya itu ada satu makam. Makam inilah yang makam rajanya ini dikalahkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Namanya Petapa Guru Sampan. Nah, Petapa Guru Sampan ini salah satu teman karib, teman dekat dengan Ki Mas Chong Agusju. Entah gimana ceritanya yang nyata bisa jadi punya hubungan erat lagi gitu. Nah, gua tuh pernah dulu, Bang. Pernah satu masa di mana gua tuh jarah ke atas. Ke gunung tadi. Nah, ke Gunung Pulau Sari. Ini true story. Di tahun 2020. Itu ingat betul gua. Gua berangkat dari rumah, kebetulan rumah gua di Serang. Gua berangkat dari rumah dengan dua mobil rombongan, dan guru gua juga di situ, guru spiritual gua, termasuk bapak angkat gua juga gitu. Gua berangkat ke sana. Nah, ini yang memang mungkin ya karomah dari guru gua. Guru gua tuh buta. Dia nggak bisa melihat sama sekali. Bukan dari kecil, dari SMP dia nggak tahu, karena memang di sana tuh bukan penyakit medis.
buta total, nggak bisa ngeliat sama sekali. Itu guru gua. Berarti dari non medis nggak bisa dijelasin? Nggak bisa juga. Memang tiba-tiba dia panas, buta udah. Gitu. Akhirnya kita satu momen jarah lah ke Gunung Pulau Sari ini. Guru gua kan 2 tuh. Yang satu ya alhamdulillah dia sehat kayak kita begini, yang satu buta. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 7 orang, sorry 7 orang, salah satunya gua. Guru gua kan buta. Lu bayangin, dengan orang buta begitu kita naik gunung. Semua orang tahu lah, yang sering mendaki Gunung Pulau Sari sulitnya kayak gimana. Apalagi sudah 2 tahun ditutup. Gue juga merinding kalau ceritain kayak gitu. Asli. Karena ini bener-bener true story gitu loh. Artinya gimana giroh spiritual gue yang dulu sudah sempet down, akhirnya muncak lagi. Jadi rasa semangat lagi. Semangat lagi di situ. Dengan keadaan guru gue yang buta, bro. Ya artinya di sini bahwa kuasa Allah itu di luar nalar manusia. Orang buta bisa naik gunung. Gue pertama kali naik itu pas di situ jam 8 siang. Habis sarapan kan kita berangkat bareng-bareng ke sana. Dan treknya bukan trek biasa yang dulu dipakai. Beda trek pokoknya. Trek baru gitu. Trek baru ini, jalur-jalur baru lah. Ini ya, gue juga baru 1 kali itu naik gunung di Pulau Sari dengan trek baru dan orang-orang yang nggak pernah naik gunung. Persiapannya apa? Gue cuman bawa tas dan air 7 orang ini bawa air cuman 1 liter. Itu buat bertujuh? Buat bertujuh, asli gue nggak ngarang cerita. Dan kebetulan guru gue lagi puasa. Yang dua-duanya ini, yang buta 1, yang tuna netra, yang 1, dan mereka semuanya puasa. Tapi naik sampai ke atas itu jam 12 siang lah. Dengan beberapa kali kejadian yang bisa dibilang inilah titik balik pada saat itu titik balik gue semangat lagi spiritual. Naik pertama jam 8 naik, jam 10 gue istirahat tuh. 10 itu gue cuman minum air, mungkin karena gue ngelihat yang lain ini agak kecapean, gue sedikit minum. Tapi ya karena semangat tadi ya. Naik. Nah, pas gue sampai di di kawahnya di sana, yang biasa tempat anak-anak kalau muncak itu tempat buat camp dan sebagainya. Sampai di situ tuh jam 10. Gue kira tinggal sebentar lagi. Gak taunya masih jauh, Pak. Dan itu yang paling parah treknya. Treknya paling begini nih. Lebih terjal. Lebih terjal. Ya kalau kita yang normal mata bisa ngelihat, ya oke lah, no problem. Meskipun agak sedikit takut. Coba dibayangin orang yang buta. Dia bisa. Dan ya kesiapan kita pada saat itu untuk bisa jarah ke sana, gua pakai sendal jepit. Dan yang lain semua sendal jepit semua, bukan lagi nggak ada yang pakai peralatan. Nggak ada, kita nggak ada persiapan. Bukan, artinya nggak kayak orang proper gitu yang mau naik gunung kan. Nggak ada, kita kayak mau jarah aja pakai kain. Gue pakai sarung, cuman pakai celana pendek kan. Bawa kopea, bawa tas kecil yang memang ya buat HP naruh apa kayak gitu-gitu kan. Naik ke atas, dan alhamdulillah gue naik sampai ke atas. Itu berapa jam tuh, Bang, perjalanan? Dari bawah itu gue jam 8 pagi sampai ke atas itu jam 12 kurang 5 menit lah. Sekitar 4 jaman. 4 jaman lah. Dengan trek yang memang begitu sulit lah gitu. Gue lupa nama kampungnya itu yang gue naikin itu. Pokoknya bukan jalur biasa lah. Dan pada saat itu udah 2 tahun ditutup. Udah nggak boleh ada pendakian di situ. Karena memang kawahnya sudah mulai aktif lagi. Emang sekitar setengah jam mau ke kawah itu udah berisik, udah kayak suara gemuruh kayak gitu. Wow, udah berisik lah. Tapi ya alhamdulillah gue bisa naik ke atas gitu, dan sempat kita di sana ziarah tahadus binikmah lah ya gitu tuh. Artinya tanda syukur kita di sana, dan ada sedikit kejadian yang ya di luar logika lah ya gitu tuh. Kayak gimana tuh kejadiannya? Jadi di situ tuh guru gue yang buta ini, Petapa Guru Sampang, masuk ke raganya guru gue yang buta ini kan. Masuk cerita gini kan, awal mula. Jadi kenapa gue bisa sehatam itu tentang Banten, cerita lah itu. Padahal kalau lo mau tahu, secara logika, guru gue ini buta, dia nggak baca tulis, tapi dia bisa hatam cerita itu sama persis versinya dengan almarhum Abuya Uci Turtusi yang dari Cilongok Pasar Kemis. Persis.
cerita tentang Banten ini dikuasai ini sejarahnya semua. Salah satunya dikalahkannya Petapa Guru Sampang sama Sultan Maulana Hasanuddin Banten sampai hafal. Dan sejarah kenapa Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari ini ada kaitan. Secara geografisnya kan memang berhadapan. Kan di situ ada asal usul kenapa harus berhadapan. Ada kaitan apa itu diceritain. Nah, kenapa cerita kesimpulan yang gue bisa ambil dari cerita Petapa Guru Sampang yang masuk ke badan guru gue itu bahwa Banten ini salah satu pajarnya itu dari 2 gunung ini. Karena kalau misalkan gunung ini salah satunya dieksploitasi berlebihan, selesai dalam artian banyak musibah segala macam lah kayak gitu-gitulah. Dan di saat itu juga guru gue yang dimasukin Petapa Guru Sampang, dia bilang bahwa pada tahun pas kejadian Banten yang kena tsunami Banten itu sudah diceritai dulu. Oh, jadi udah dikasih tahu. Wallahi gue nggak ngarang cerita. Banten akan mendapatkan musibah besar. Oh, gue merinding kalau cerita itu. Banten akan mendapatkan musibah besar yang kita harus terima semuanya, kenyataan bahwa memang ini adalah salah satu yang akan terjadi gara-gara akibatnya manusia kurang bersyukur. Akhirnya terjadilah tsunami. Gue nggak aneh di situ, tapi memang atensi buat gue bahwa memang oh iya, selama ini di perjalanan gue ini ya mau nggak mau orang mungkin nggak percaya gitu dengan cerita. Tapi gue jalani sendiri. Gue naik Gunung Pulau Sari dengan guru gue yang buta. Gue denger info bahwa Banten ini akan kena tsunami ini. Sebelumnya gue udah dikasih tahu. Logikanya orang buta tahu informasi di mana. Kalaupun misalkan dia ngada-ngada dirasupin gitu kan. Tapi emang ini kenyataan. Jadi metode Petapa Guru Sampang itu masuk. Biasa kita silsilah kubur dulu kayak gitu-gitu, terus kita wirid, zikir, kita zikir dengan membaca beberapa sholawat, beberapa ayat-ayat khusus kayak gitu-gitu, akhirnya masuk. Biasa begini ceritalah itu bakal ada yang meninggal, Banten begini begitu. Bahkan ada satu cerita yang memang menyangkut dengan perkembangan kesejahteraan provinsi Banten lah ya. Yang memang di situ sampai sekarang belum ada kejadiannya, cuman tanda-tandanya sudah ada nih. Salah satunya kemunduran provinsi Banten dari segi spiritual agama Islamnya. Gitu. Salah satunya sekarang kan tahu kan yang namanya dunia gemerlap semakin liar dan sebagainya. Nah, itulah salah satunya. Disitulah akhirnya ini menjadi pelajaran berharga bagi gua. Kenapa spiritual itu jangan terlalu kita tinggalkan. Ya kalaupun misalkan kita tidak terlalu tertarik ya jangan, ya kalaupun misalkan kita tertarik jangan terlalu diperdalam. Ini bagi versi gue gitu. Sehingga bagi gue spiritual itu ya nyata gitu loh, ada. Karena itu buktinya. Gue dikasih tahu bahwa bakal ada tsunami Banten sebelum kejadian. Pas gue naik ke Gunung Pulau Sari. Di situ kejadiannya yang luar biasa tuh. Dan sampai sekarang Gunung Pulau Sari itu nggak dibuka. Jadi masih ditutup gitu? Ya nggak bisa didaki. Kalaupun ada yang mendaki itu memang ilegal. Gitu. Dan gue juga naik daki itu nggak ada izin juga. Naik aja kan, namanya kita mau cuman jarah aja gitu. Cuman emang lokasi makamnya bagi yang pernah ke Pulau Sari mungkin, yang pernah ke sana. Kalau ke tempat camp buat yang naik di puncak itu ke kiri, kalau kita ke kanan. Di situ gue gambarkan sedikit, ada satu batu yang bentuknya kayak bentuk rumah satu, nah sebelah sananya sedikit di situ ada 5 batu kayak nisan begitu. Nah di situ ada satu makam yang pakai kain kafan, bukan putih tapi kuning. Nah itulah Petapa Guru Sampang. Dan ada satu batu yang memang disebutkan siapapun yang punya hajat, artinya punya perniatan, ketika memang di situ muncul apapun bentuknya itu kita ambil. Dan gue ngambil di situ satu ranting yang memang pohonnya nggak ada di darat, cuma ada di puncak gunung aja. Gue ambil, cuman ya kebetulan dompet gue hilang sih bro. Jadi ada dompet semua. Kalau misalkan itu ada, gue bisa buktiin ini ranting yang dari dulu gue bawa nih.
Makanya gue sempat galau juga tuh, kehilangan dompet gitu tuh. Akhirnya di situ lah. Jadi apa ya, menggugah lah gitu tuh, sehingga pada fase dimana gue akhirnya menyadari gitu loh, Banten ini memang sangat luar biasa kayaknya, bukan cuma sumber daya alamnya gitu, tapi dari keilmuannya kayak gitu. Sehingga pada satu momen setelah gue dari situ, kita kan nggak bawa bekal ya, nggak bawa bekal makan kayak gitu, nggak, pure gue bawa air ini aja, air botol aja. Turun ke bawah kan makan cuman sarapan, di atas kita nggak makan apa-apa dan nggak ada buah-buahan apapun, asli kayak misalkan jambu nggak ada. Akhirnya turun ke bawah, pas turun ke bawah akhirnya ya alhamdulillah di apa namanya, disambut sama warga-warga di situ, karena memang tadi itu 2 tahun Pak, 2 tahun ini ditutup gitu tuh, kita masih bisa selamat aja udah syukur kayak gitu. Emang luar biasa. Akhirnya datang ke situ, dan dari situ gue sering lah dari dulu emang sering ke guru, cuman sekarang udah beberapa tahun gue udah nggak kesana lagi. Nah, ada satu momen di mana di situ ada satu jamaah, kebetulan kepala desa situ gitu. Ini balik lagi ke bahasa tim ses spiritual ya. Jadi si kepala desa itu 2 periode dia menang tanpa money politik. Pure mungkin ya karomah lah daripada tim ses spiritual ini. Jadi tiap malam Rabu itu kita ada yang namanya apa namanya, sholawatan. Nah, sholawatan ini dikhususkan memang untuk hajat si apa namanya, si kepala desa tersebut. Nah, dengan beberapa 4 bulanan kali prosesnya, lama karena memang masyarakat kan yang kita undang gitu tuh, nggak dikhususkan untuk beberapa orang, nggak gitu tuh, pure aja kita baca sholawat kamilah di situ sampai berapa ribu yang dikhususkan di sana. Dan ya alhamdulillah pada hari hanya si kades ini ya dia terpilih lagi, dan suaranya jauh lah menangnya gitu tuh, telak gitu. Ya disitulah akhirnya gue kira kalau kita bicara tentang tim ses spiritual ini ya di Banten masih banyak ya, masih banyak betul. Caleg DPRD RI, DPRD provinsi, DPR RI, DPRD kabupaten kota, pasti kalau di Banten itu begitu. Contoh misalkan begini, gua ini nyaleg di dapil 3 kabupaten Serang misalkan. Dapil 3 itu ada 5 kecamatan misalkan. Satu kecamatan itu pasti dia pilih 1 orang untuk jadi yang ahli dalam bidang spiritual, yang memang khusus untuk mendoakan dia agar dia sukses menjadi anggota legislatif di kabupaten gitu. Nah itu di Banten itu khususnya di daerah gue masih pakai kayak gitu. Karena kalau nggak pakai kayak gitu, pure cuman hanya uang tok gitu loh, kemungkinannya itu bukan berhasil atau enggaknya ya gitu. Cuman kenapa? Karena sudah jadi keterbiasaan di sana tuh. Jadi kalau misalkan memang lu pengen menang, nggak cuman uang modalnya gitu loh. Kalau di sana ya gitu. Lah terus modalnya apa ya? Salah satunya selain daripada duniawi, ukhrawinya juga harus dikejar. Artinya berjuang di bumi dan berjuang di langit lah bahasanya. Makanya banyak menggunakan spiritual. Dan lu juga harus tahu bahwa dunia spiritual itu nggak cuman putih, tapi ada hitamnya juga. Oh, ada 2 jenis nih ya? Ada 2 jenis. Kalau di Banten ada yang memang dia ambil dari tukilan ayat Al-Quran, sholawat kayak gitu-gitu. Ada juga yang namanya jangjawokan. Tahu nggak jangjawokan? Enggak. Bedanya apa tuh Bang? Bedanya dari cara pelafalannya aja gitu. Kalau Al-Quran kan jelas Arab gitu. Kalau jangjawokan dia bahasanya Sunda. Kayak misalkan minta sesuatu yang memang pakainya lafal Sunda gitu. Yang bahasanya bahasa agak sedikit agak sedikit kuno bahasanya gitu. Cuman memang itu bahasa Sunda. Nah, itu jangjawokan. Biasanya yang lebih mengerikan itu karena gini, segala sesuatu yang dimiliki oleh spiritualis yang gue bilang tadi ijazah, itu ada efek samping. Efek sampingnya apa tuh? Efek samping itu kalau misalkan niat kita pure baik, hanya ketika dapat ijazah itu mendapatkan
karomah lah ya, karomah dari ijazah tersebut. Insya Allah yang dapatnya juga hodamnya baik. Tapi kalau niatnya kita jelek, yang datangnya ini jelek juga. Karena ijazah tersebut kan dikhususkan untuk satu bisa dibilang untuk satu tujuan. Misalkan tujuannya untuk mendapatkan kekuatan atau kesaktian menaklukkan A, B, C, D itu. Nah kan kalau misalkan meskipun memang ayatnya Al-Quran, tapi kalau kitanya di sini sudah terkontaminasi dengan hawa-hawa nafsu yang besar, jatuhnya hodamnya bukan hodam Islam bahasanya, jin-jin Islam gitu loh. Justru jin kafir yang misalkan datang. Nah itu yang kadang-kadang ya kalau ente lihat atau lu lihat banyak juga misalkan orang yang ahli spiritual tapi sombongnya minta ampun. Pernah kan? Pernah ngalamin kan gitu. Artinya dia sok bujumawa bahwa gue nih mampu gitu. Nah itu jangan dibilang itu karakter orang, bukan. Tapi memang dari bawaan wiridannya. Makanya ada istilah di sana tuh bawaan wiridan. Kayak misalkan selama 40 hari bawaan wiridan itu orang-orang biasanya, kalau gue yang gue alamin ya, selama gue ngewirid untuk hal spiritual, gue kebetulan memang diajarkan dari dulu oleh guru gue itu ijazah ini niatkan ibadah aja gitu. Jangan lu berharap duniawi, jangan berharap maksudnya enggak, udah ibadah aja gitu. Dan alhamdulillah yang datang itu adem gitu, bawaannya ke gue nggak mau neko-neko atau apa ya, santai-santai aja. Tapi ada juga satu teman gue yang memang dia ambisius terhadap duniawinya tinggi, sehingga dia kadang sampai di luar nalar nih, dia lari-lari nggak pakai kolor, bukan bukan stres, orangnya lah biasa gitu tuh, diajak ngobrol nyambung, suruh baca ini bisa, cuman ya kadang itu loh bawaan wiridan. Kadang kita tanya, emang lu lagi ngewirid apa? Oh gue lagi ngewirid ini nih. Oh pantas, ya janganlah kayak gitu, akhirnya dinasihatin lagi, baru bener lagi. Nah itulah yang sampai kadang-kadang kalau misalkan kita memang niatnya udah salah, bukan pure untuk ibadah, yang datang tuh bukan jin baik gitu tuh. Artinya jin Islam yang bisa zikir segala macam, tapi jin yang memang bisa dibilang itu jin kafir yang memang mau menguasai badan kita gitu loh. Kan kita tahu bahwa di Islam itu yang wajib diimani itu yang salah satunya ya yang goib gitu loh. Nah yang goib ini kan berbagai macam gitu, bahkan populasinya lebih banyak dibanding kita yang manusia gitu loh. Artinya inilah yang harus kita kita waspadai ketika memang kita mau masuk di dunia spiritual gitu. Karena sehingga sepengalaman gue pribadi nih, untuk ketika misalkan gue sendiri harus ngewirid yang 7 hari gue minum buka puasanya minum minyak kayak gitu-gitu kan, atau misalkan ketika sahurnya gue cuman makan cabai gitu-gitu, itu kan salah satu syarat ya gitu. Cuman yang lu harus tahu juga nih, ketika memang gue lagi ngewirid itu, godaannya juga nggak main-main gitu loh. Ya kalau coba lu pikir, lu sholat aja godaannya kayak gimana? Ya kan? Kadang kita malas, kadang yang nggak diingat juga tiba-tiba ingat gitu. Apalagi yang wirid, ya kan? Yang wirid ini lagi duduk aja kita santai kayak begini gitu tuh, ketenangan sampai kita fokus pada titik yang memang bisa dibilang nurnya ini atau cahayanya. Itu godaannya Pak luar biasa. Luar biasa. Dulu pernah gue nih, ini bicara gue juga ya, gue pernah ngewirid satu wiridan yang memang itu wiridannya itu khasiatnya itu untuk apa ya, gue lupa. Oh iya, khasiatnya itu salah satunya untuk menghilangkan nyamuk yang ada di satu ruangan tanpa obat nyamuk. Itu ada wiridannya? Ada dong. Lu jangan salah, minum kopi aja atau ngerokok aja bisa ngerubah rasa, ada. Apalagi yang kayak gitu-gitu. Semua bentuk apapun di muka bumi itu ada wiridannya. Salah satunya itu. Nah, wiridannya itu nggak lama, cuma 3 hari. Cuman pas ngewiridnya emang godaannya luar biasa. Luar biasanya apa? Yang biasanya di satu ruangan itu nggak ada nyamuk, itu banyak banget nyamuk. Tiba-tiba jadi banyak banget. Itu gue aduh gila, ini emang wiridan buat ngusir nyamuk, ditantang nyamuk juga gitu. Nah salah satunya mungkin jin ya gitu, yang memang menyerupai nyamuk, dan itu ukurannya nggak logis gitu. Segede apa? Segede HP nih, terbangnya gede apa gini. Di situ nyamuk zaman purba gitu ya? Ya mungkin bisa jadi, cuman emang nyata gitu loh, itu ada nyamuk segede gitu. Cuman pas dia mau ngegigit, kita tekan lagi gitu, artinya difokusin lagi baca itu, nah hilang lagi kayak gitu. Itu godaannya. Kadang ada lagi satu wiridan yang memang itu wiridannya buat karisma. Jadi kalau misalkan
bukan karisma, salah satunya karisma lah, karisma, wibawa dan sebagainya. Jadi itu tuh kalau kita bisa lulus dari wiridan tersebut, orang mau marah ke kita nggak jadi, orang dendam ke kita nggak jadi wiridannya. Dan alhamdulillahnya gue dikasih lulus di situ. Dikasih lulusnya apa? Waktu pas ngewiridnya itu, gue sempet ngalamin yang namanya dibangunin bukan sama orang. Lagi ngewirid? Nggak, sebelum ngewirid. Oh. Itu udah berjalan 3 hari kalau nggak salah. Nah pas 3 hari tersebut, memang gue capeknya sore itu gue habis dari sawah, bantuin guru gue yang waktu di pondok tuh. Habis dari sawah, malamnya kan kecapean tuh. Gue tidur jam 11 kalau nggak salah, dan gue harus ngewirid itu jam 1. Nah jam 1 ini biasanya memang gue bangun gitu. Nah itu mungkin kebablasan. Itu gue tidur di situ, gak ada orang. Teman-teman gue tuh karena emang capek kan ke sawah semua, gak ada orang. Itu gue dibangunin dengan suara lembut, dan itu perempuan. Padahal komplek pesantren gue itu laki-laki semua. Yang perempuannya jauh gitu tuh. Itu dibangunin lembut banget suaranya dengan ucapan Assalamualaikum kayak gitu sampai kaki gue diangkat. Dan gue terbangun di situ pas gue lihat, aduh ini hodang kan. Tapi pas lu bangun nggak ada tuh? Nggak ada, cuman suara. Akhirnya gue bangun di situ, gue ngelanjutin. Alhamdulillah beres ya. Entah lulus atau enggaknya kan gitu tuh. Tapi mudah-mudahan gue yakinin sih lulus gitu. Karena sejauh ini mungkin ya karomah daripada wiridan tersebut ya gue nggak punya musuh gitu lah. Ataupun misalkan orang-orang yang memang punya dendam dan sebagainya ke gue gitu. Kalaupun ada, ya sejauh ini nggak ada sih. Artinya nggak gue rasain gitu loh. Makanya kayak gitu. Bang, kembali ke tadi tuh bang yang lu bilang sering wirid gitu kan untuk caleg gitu ya. Itu lu ada gangguan gak sih bang? Oh iya, pernah gue satu momen gue ngewirid. Hari pertama gue masih sanggup karena gonanya biasa aja. Ada satu wujud yang memang nggak ada mukanya, nggak ada badannya, tapi baru kakinya. Yang cuma kakinya doang? Kakinya doang. Kakinya itu lu tahu nggak segede apa? Kalau gua gambarin itu ada, karena memang syaratnya nanti sebelum itu gue bilang dulu, syaratnya itu gue harus ngewirid di rumah kosong yang rumahnya itu ngarep kiblat. Itu syaratnya, syarat ngewirid itu tuh ngarep ke kiblat, dan gue harus duduk di pintu yang pintunya itu ngadep ke kiblat dan rumahnya juga ngadep ke kiblat. Nah kebetulan ada rumah, nah gue ngewirid itu di pintu depan orang masuk tuh, tapi emang rumahnya kosong. Gue harus ngewirid di situ tuh dengan tanpa ada pencahayaan satupun. Lu bayangin dong, rumah kosong ya toh, dan nggak pernah dipakai juga itu rumah gitu tuh. Emang bener-bener kosong udah lama karena yang ninggalin juga udah meninggal, dan anaknya nggak ngurus. Gue tinggal, akhirnya gue wirid di situ. Tapi gue izin dulu sama yang punya rumah. Anaknya yang agak jauh dari situ, gue ngewirid di situ yang memang ngadep ke kiblat. Gue ngewirid hari pertama oke, karena bagi gue ya paling tuyul, lu tau kan? Iya. Tapi ukurannya kecil pak, segede gini. Kecil. Dan itu nggak satu, ratusan. Kan sorry gue praktekin. Nah, kan gue wirid begini. Posisi begini, gue duduk begini. Nah, otomatis kan biar sampai di mana gue harus tenang lah gitu. Fokus tenang begini. Gue begini, nah dia lari ke sini sampai nempel di sini. Ngegelantung di sini biar gue ngantuk. Nah, pas saat itu tuh pas udah ngegelondot gini ya gue no problem lah, namanya ya kecil-kecil lah gitu. Tapi gue yakinin gue bisa naik sampai beres. Hari kedua beda lagi. Beda lagi. Itu ular pak. Yang datang tuh ularnya macem-macem lah ya. Ada yang ular kayak ular sanca, ular kobra kayak gitu-gitu. Cuman ya karena itu bentukannya bentuk jin, artinya itu diserupai doang. Bagi gue nggak jadi soal. Hari yang ketiga gue nggak sanggup asli. Kenapa nggak sanggupnya? Itu baru kakinya yang segede rumah, gimana wujudnya? Jadi lu ngeliat kakinya dong segede rumah? Gue udah posisi begini, ditambah gelap, tapi itu terang tuh kaki. Ini gua. Ya udahlah, itu mau percaya atau tidak, itu gue alamin. Baru kakinya, wah udah nggak kuat. Makanya gue bilang kenapa ketiga? Karena pas hari keempat gue mau coba lagi, didatengin sampai dia ngancem gitu. Lu kalau lanjut begitu. Jadi pas di situ tuh gue habis sholat isya, gue tidur,
biasanya kan memang jam 1. Pas jam 1 gue mau mulai di hari keempat itu, gue didatengin. Sosoknya apa tuh, Bang? Sosoknya itu dia tinggi besar, dia pakai jubah, dia bawa tongkat apa namanya, trisula, tahu lo nggak? Tahu. Nah, trisula. Gitu ya? Nah, trisula begini dia datang. Lo kalau lanjutin, bukan cuman lo yang nanti berbahaya, tapi semua orang yang ada di lingkup lo yang bakal ngerasain. Di pikiran gue kan, kalau gue secara pribadi, oke, kalau imbasnya ke gue yakin Allah masih kekuasaan punya Allah. Cuman kan di lingkungan gue, artinya saudara-saudara gue, kakek nenek atau kakak gue, adik gue, ini yang nggak tahu apa-apa harus kena imbas kan, jangan juga gitu. Makanya ini gue mundur, gue bilang gue nggak sanggup, karena dia ngancemnya begitu. Kalau ke badan gue sendiri, gue sanggup mau kayak gimana juga, karena ya namanya hidup mati udah ada yang nanggung kan. Cuman kan bagi keluarga gue yang nggak tahu apa-apa dengan kelakuan gue begini, gue kasihan gitu tuh. Makanya gue nggak ngelanjutin di situ. Ya itulah yang pengalaman gue lah, yang memang dari situ gue nggak ngambil lagi sebetulnya. Oh, dari semenjak itu? Dari semenjak itu gue nggak ngambil lagi, karena ditambah ya karena aktivitas lingkungan gue sekarang yang memang mengharuskan gue di dunia yang harus agak sedikit berjarak dengan dunia spiritual. Sekarang gue lebih banyak giatnya dengan teman-teman mahasiswa yang seangkatan gue gitu, yang memang dia giat dengan dunia politik yang apalagi hari ini gitu tuh, yang memang udah realistis gitu. Artinya ada cerita tentang begitu, tapi gue nggak terlalu oh ya gimana gue bisa kok, nggak gitu. Sekarang lebih ya udah profesional aja gitu. Artinya apa yang bisa gue bantu dengan pencalegan ini gitu, misalkan ya gue bantu, tapi kalau misalkan gue harus ngewirid lagi kayak gitu, nggak dulu kata gue gitu. Ya disitulah yang akhirnya titik balik, dimana untuk saat ini gue nggak apa namanya, nggak terlalu tertarik lagi di dunia spiritual, artinya menjadi tim ses jalur spiritual kayak gitu-gitu. Ya apalagi di Banten lah, kulturnya lu tahu lah ya, kultur Banten ini. Kalau dari keterangan guru gua nih, bahwa Banten ini salah satunya goibnya itu paling kuat nomor 2 setelah Sulawesi. Kekuatan goibnya. Kenapa dibilang nomor 2? Karena Banten ini secara karakteristik lah ya, karena ada macam-macam karakteristik keilmuan secara spiritual, karakteristiknya itu kasar. Tapi kalau lebih kasar lagi ada yang di Sulawesi, itu lebih kasar lagi. Karena semua orang gue kira percayalah dengan kekuatan spiritual begitu. Cuman ada juga yang nggak percaya, tapi bagi gue percaya dengan itu karena gue ngalamin sendiri. Karakteristik di Banten ini kasar, nggak bisa dilembutin. Tapi ada lebih kasar lagi kalau di Sulawesi, itu lebih kasar lagi. Nah, gue tapi nggak mau cerita-cerita yang Sulawesi karena gue nggak paham lah ya. Tapi sepanjang gue yang gue alamin, lu pasti dengar lah istilah bahwa wah abis guru dari Banten nih katanya kan gitu tuh. Akhirnya sok-sok jagoan kayak gitu-gitu kan gitu. Karena memang di Banten ini didikan untuk orang berspiritual itu nggak cuman apa bisa dibilang, nggak cuman harus lembut, tapi harus kuat, harus keras juga gitu tuh. Karena emang karakteristik dari mungkin sejarahnya dari Sultan Muhammad Nasaruddin Banten yang memang agak sedikit keras otaknya, sehingga sampai hari ini orang-orang Banten yang memang aslinya Banten ya keras kepala gitu loh. Tapi bukan egois dan sebagainya, enggak, tapi karena memang keras di situnya lah gitu tuh. Ya apalagi bicara spiritualnya. Cuman ada istilah begini, kalau kekuatan dari Banten nyebrang pulau tuh hilang. Itu bener nggak sih Bang? Kalau kayak gitu? Beneran. Kalau kita udah ya ibaratnya di Banten kayak gue lah nih, kemarin kan udah habis dari Kalimantan. ngelihat kayak gitu kan udah nggak aneh gitu. Cuman biasanya gue ada metode yang kayak istilahnya meditasi gitu tuh. Gue sering meditasi sendiri kayak gitu kan. Nah pas ke Kalimantan itu nggak mempan. Karena kebetulan di Kalimantan mungkin beda lah ya, beda apa bisa dibilang, beda karakter. Jadi gue di sana berbenturan terus secara batin lah ya. Batin gue ngerasanya oh iya memang bener kata guru gua, kalau lu beda pulau secara bahasa kasarnya kesaktian lu tuh pasti hilang gitu tuh.
bukan hilang tapi levelnya menurun karena memang menyesuaikan beda tempat. Sehingga pas di saat di situ ya sudah gitu tuh. Gua ngerasanya oh ya memang bener. Akhirnya ngilang kayak gitu-gitu. Bang Ipul, Ya. dari semua pengalaman lu nih Bang, ada nggak sih Bang kayak hal-hal yang dilarang gitu kayak pantangan-pantangan gitu? Oh iya. Kalau itu jelas ada. Hampir semua ahli spiritual atau bisa dibilang kalau gue bilangnya sih ahli hikmah ya. Itu pasti punya pantangan. Dari setiap wiridan yang dikasih itu ada yang memang dia nggak boleh A, B, C gitu. Ada yang memang oke-oke aja. Biasanya yang lebih cenderung ke punya pantangan itu yang jangkauan itu. Jangkauan itu yang kadang-kadang ada pantangan. Kayak gue dulu gue pernah punya satu wiridan yang pantangannya itu gue nggak boleh makan ati ampela ayam. Itu gue nggak boleh. Kalau sampai kita makan kenapa tuh Bang? Ya hilang. Jadi kayak luntur gitu. Luntur. Karena gini, wiridan itu kan untuk menarik satu hodam. Pendamping wiridan. Hodam itu akan nyaman ketika memang syarat dia biasanya punya karakteristik biasanya. Karakternya kalau misalkan memang dia udah nempel di badan nih, berarti badan kita nggak boleh A, B, C yang tadi gue bilang salah satunya nggak boleh makan ati ayam atau misalkan gue nggak boleh ngelewatin ada satu yang lebih ekstrim lagi. Apa tuh? Ada satu wiridan yang memang dia kalau misalkan diwirid dan udah beres, udah lulus, dia nggak boleh ngelewatin jemuran baju. Loh, kok bisa Bang? Benar ini. Sekalinya dia ngelewatin dia udah pasti gatel-gatel. Karena reaksi daripada hodamnya itu yang memang nggak menyetujui. Karena jemuran baju itu biasanya memang ada kayak misalkan pakaian dalam perempuan atau misalkan baju-baju. Nah itu tuh nggak boleh. Jadi emang pantangan-pantangan kayak gitu tuh nggak logis sebetulnya. Cuman ya emang kejadian. Orang memang nih wiridannya itu wiridan khusus untuk kayak misalkan kebal tembak. Dia ditembak gak mempan nih. Salah satu syaratnya dari wiridan yang dia dapat itu nggak boleh ngelewatin jemuran baju. Misalkan kalau di kampung itu jemuran baju kan pakai bambu panjang tinggi gitu, tali. Nah kalau kita lewat ke situ di bawahnya nih artinya nyebrang ke situ itu nggak boleh. Batal semua itu. Artinya di situ efek sampingnya satu gatel, kedua udah deh hilang tuh kesaktian. Makanya kalau ente ketemu orang yang kebal tembak suruh lewat situ aja biar dijailin gitu. Biar luntur ya? Iya biar luntur sekalian. Atau ada lagi satu pantangan, dia jangan sampai ketika mau perang berantem atau sebagainya kayak yang punya kebal tembak, kebal tonjok kayak gitu jangan sampai dilempar pakai tanah merah kuburan. Kalau dia lempar tangan merah kuburan selesai itu dia pasti tembus. Kayak yang baru-baru nih kayak misalkan yang 4 lawan 10 tuh Carok. Oh iya kan? Yang di Madura itu. Yang 2 orangnya nggak kenapa-napa, yang 4-nya kan mati kan nggak. Kalau secara logika kita nih ya, kalau misalkan memang dia nggak kebal, nggak mungkin dia satu goresan pun nggak ada. Berarti kan kebal. Mungkin waktu yang 4-nya ini dia tahu kelemahannya. Atau misalkan salah satu syaratnya si Caroknya ini dia dikasih kayak minyak dulu. Atau misalkan dibalurin buhur kayak gitu biar mempan kayak gitu. Jadi pantangan-pantangan dari dari wiridan itu pasti ada karena bukan dari wiridannya tapi dari hodam yang ada di wiridannya itu kayak gitu. Kalau semisalkan kita lupa gitu Bang kayak ngelanggar gitu kan otomatis luntur tuh ya. Bisa nggak sih Bang kita kayak ngebalikin lagi gitu? Nggak, gini, beda. Jangan disamakan ketika memang sengaja dan tidak sengaja. Kayak misalkan gini, kita nih, kayak gue tadi bilang, gue dulu tuh nggak boleh makan ati ampela. Tapi kalau gue lupa, hilang nggak sih? Nah, yang namanya lupa itu bukan karena memang kemauan kita sendiri. Tapi karena memang faktor X yang memang mendorong orang itu, kok makan cuma sedikit, tapi ketika ingat ya udah diberhentiin gitu loh. Jadi nggak ngaruh. Kalau misalkan memang sengaja baru, nah berbontoran kan sama nafsu kita sama hodam yang memang dari wiridan itu akhirnya lepas. Nah makanya gue sekarang udah nggak punya tuh kayak gitu itu karena emang udah gue langgar gitu makan ati ampela gitu sengaja karena
gue ngerasanya kok berat di badan gitu. Karena efek sampingnya itu banyak. Kita punya hodam banyak itu dikira enak, berat. Belum misalkan kalau kita lagi ya hilaf lain sebagainya kayak gitu-gitu, udah pasti imbasnya kayak gitu. Mendingan dilepas sekalian gitu. Makanya gue bilang tadi itu, gue udah nggak tertarik dari dunia spiritual karena semuanya gue udah lepas. Dilepas karena tadi itu banyak banget yang memang gue harus lewatin, yang memang orang lain bisa enak gitu tuh. Aduh, kok gue cuma bisa ngeliatin kayak gitu kan. Akhirnya udahlah, gue pengen jadi orang yang memang bebas merdeka, yang ya udahlah salah orang satunya normal pada umumnya. Karena emang resikonya banyak. Orang punya wiridan banyak itu, segala tindak tanduk kelakuannya itu bener-bener dijaga. Gitu. Makanya lu kalau misalkan lihat orang yang memang orang-orang bilang dia ahli, lu lihat aja, perhatiin nih, dia ini punya kelebihannya di mana, kelakuan tiap harinya seperti apa gitu. Jadi itulah yang memang bisa membedakan orang yang ahli zikir, ahli ilmu sama ahli hikmah gitu loh. Bedanya di situ kan, dari kelakuannya kayak gitu-gitu. Makanya kita nggak bisa melihat daripada covernya aja. Kayak misalkan kita lihat orang kayak dia bawa gembokan kayak begini, jalan nggak taunya dia bisa baca lu nih, kayak misalkan wah lu nih begini, kan kayak gitu-gitu tuh. Ada misalkan dia pakai jubah kayak gini-gini, duduk sok-sok tahu padahal dia cuma nebak-nebak aja kan kayak gitu tuh. Asal-asalan. Ya kayak gitu. Nah, bicara soal hodam lu Bang, yang lu lihat di gua ada nggak Bang kira-kira? Lu pengen lihat dari mananya? Dari belakang gitu. Dari belakang. Gini, semua orang, mau yang memang Kristen, mau yang Muslim, semua orang lah gitu tuh, dia punya. Pasti ada. Pasti ada. Cuman ada jarak. Kayak gitu. Kalau di kita yang diingat, kalau yang gue pernah pelajari begitu. Orang Kristen tuh semua pasti punya. Orang Hindu, Buddha dan sebagainya juga punya gitu. Cuman mereka berjarak. Nah, di Islam pun sama. Dia juga berjarak, tapi ada yang lebih dekat. Nah, cara mendekatkannya ini biasanya dia misalkan dengan skema puasa Senin Kemis, atau dengan skema apalagi karena memang dari buyutnya. Misalkan gue punya cucu nih, gue nggak mau nih cucu gue ada yang ngapa-ngapain, berarti gue titipin di satu hodam buat ngawal kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh semua hampir ada. Ya mohon maaf gitu, kita bicara golongan dalam artian gini, Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya. Kalau di NU kan kental betul nih, bahasa adat lain sebagainya, hampir semua kayaknya meyakini betul. Beda dengan Muhammadiyah kan lebih modern lah. Dia nggak terlalu tertarik dengan hal kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang sebagian yang memang dia mempercayai itu, cuman tidak terlalu memperdalam. Tapi kalau orang-orang yang memang kayak gue ini Muhammadiyah bukan, NU bukan, Persis bukan, gue lebih pernah belajar itu, dan gue meyakini betul bahwa setiap orang itu ada. Terlepas dari gue bisa atau enggaknya, kata orang-orang sih, yang kalau gue sowan ke guru-guru gue, ini udah bawaan lahir katanya, gue bisa lihat gini. Tapi ya itu patut diamini juga gitu tuh. Ya karena semua orang ada. Nah, cuman pertanyaannya bentuknya kayak gimana kan gitu. Semua orang punya dengan bentuk bermacam-macam kayak gitu. Tergantung daripada silsilah orang tuanya. Kadang ada orang begini, lu bisa tahu nggak silsilah dari atasnya berasal dari hodamnya. Nah itu bisa. Caranya gimana? Bisa dipelajari atau enggak ya gitu, tapi akurat lah gitu. Kayak misalkan gue ngeliat lu nih, benar atau salah ini, kita tebak-tebakan aja nih. Lo terserah mau percaya atau enggak lah. Di belakang lu ini ada dua sosok, itu hodam lu, dan itu terserah. Dan itu ada hijau, ada putih, dan insya Allah semuanya baik. Itu keturunan dari buyut ya kalau nggak salah, buyut lu yang memang dia punya kebiasaan yang itu berefek ke keturunannya, yang sehingga keturunannya insya Allah itu dijaga lah gitu. Lu pernah ngerasa nggak ketika lu mau ngelakuin hal yang negatif tapi lu memberontak? Ya. Pernah sering. Kan? Sering bahkan gitu ya. Ya ini kan tebak-tebakan aja gitu tuh. Kadang kayak ada yang kayak lebih bukan ngingetin sih, kayak punya firasat gitu. Nah itu salah satunya yang gue bilang di awal itu, intuisi. Itulah intuisi yang memang patut lu sadari bahwa memang inilah salah satu hodam gue yang memang
bereaksi, oh gue jangan kayak gini gitu tuh. Makanya kalau ada bilang, oh gue polos-polos saya nggak punya, bohong itu. Padahal di intuisinya itu yang mendorong. Kalau orang-orang polosnya nggak tahu nih, kita misalkan lagi tidur nih, kan nggak mungkin diinteraksi dengan hodam-hodamnya kalau lagi tidur tuh. Bisa nggak dia menolak hal itu semua? Kan nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita lagi tersadar, terjaga begini, pasti bisa nolak. Kayak gitu. Tapi ada juga orang yang memang hodamnya jelek. Lo tau lah karakter orang yang memang biasanya dia, kalau bahasa orang Sunda, keter. Keter tuh apa tuh? Keter itu yang memang dia main mukul-mukul aja, tanpa harus ada alasan. Itu bukan karakter. Karena ada orang yang keter bisa dirubah. Tapi memang ada bawaan yang memang tanpa dilihat, tanpa disadari, itu memang dari hodamnya. Nah, hodamnya berarti dari karakter yang kurang baik. Kayak misalkan begitu. Kayak misalkan hodamnya ini cuma ngeganggu. Atau sekarang kita lihat gini. Lu pernah lihat nggak perawan yang memang sampai umur 40, 45 yang nggak nikah? Pernah ada itu. Dan banyak lah mungkin gitu. Dan itu selain daripada mungkin alasannya dia nggak mau cari jodoh atau lain sebagainya, ada juga memang dari bawaan hodamnya yang menolak dia untuk si perempuan ini jangan sampai dekat dengan lelaki lain. Nah, makanya kalau di gua nih, di daerah gua itu ada satu cara untuk ngilangin itu semua, dan ya banyak lah yang akhirnya dia bisa menikah. Ya wasilah lah ya, akhirnya kan balik lagi ke takdir gitu loh. Atau misalkan daripada kehendak Tuhan akhirnya gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Jadi kesimpulannya setiap orang pasti punya hodam. Ternyata kalau tadi lu bilang kosong, gue minta anterin bang ke guru lu. Lu ngapain lu ngisi-ngisi kayak gitu? Kecuali pertanyaan dibalik. Lu bilang coba deketin hodam gue, baru gue mau kayak gitu tuh. Cuman kalau misalkan diantar, ngapain lu udah punya juga kan gitu. Hampir semua orang, bukan hampir, semua orang punya hodamnya. Gitu. Pasti ada ya. Ya kayak gitu. Oke, kembali ke tadi tuh bang yang masalah caleg gitu kan. Apa sih namanya? Ada nggak sih bang suatu tempat gitu ya khusus buat caleg di Banten tuh yang buat kayak gitu-gituan? Oh jadi dia punya hajat gitu? Iya, punya hajat misalkan. Banyak. Siapa calegnya? Gua antar saat tarinya. Nggak gini. Di Banten itu banyak lah ya. Yang ini salah satu aja yang gue sebutin. Itu ada di daerah Banten Girang namanya. Banten Girang itu sekitaran kecamatan Cipocok di situ. Ya dekat-dekat makomnya Ki Mas Jong Agusju yang dia ada jembatan tuh. Di situ ada gua. Gua itu bukan aktif, ramainya cuman malam Sabtu. Malam Sabtu itu pasti aktif. Dan di situ konon katanya tempat Ki Mas Jong bermeditasi. Artinya dia berzikir dan sebagainya di gua itu. Emang gua pernah sekali ke situ. Ada guanya itu ada satu. Jadi bukan gua alami, gua memang dapat bikinan gitu. Nah jadi gua masuk di situ, ada kamar sebelah kiri, kamar sebelah kanan, dan itu ada airnya gitu tuh. Tapi bukan seberangnya, paling sekitar dari gua ke bibir sungai itu sekitar 10 meter lah. Itu sungai, dan itu kalau logika sederhananya itu gua nggak pernah kebanjiran. Dan bisa? Ya itu kalinya Kali Banten. Kali Banten itu lumayan paling bukan paling ya, panjang lah, melintasi 3 daerah gitu, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang tuh. Itu Kali Banten salah satu. Salah satu mungkin keunggulan atau keunikan dari gua tersebut ya, itu jarang kena banjir. Padahal dari bibir sungai ke atas itu nggak tinggi, paling 4 meter lah. Sedangkan tebing-tebing yang sebelahnya itu 15 sampai 20 meter tingginya. Nah itulah tempat salah satu yang biasa dijadikan oleh para caleg yang punya niat pengen menang. Dia zikir di situ. Zikirnya ini macam-macam. Ada yang pakai mungkin dari gurunya kali ya, gurunya itu dia kasih yang memang sholawat, atau misalkan dia kasih dengan jangjawokan yang bahasa-bahasa, atau misalkan ada bahasa Kejawen. Nah gue belum bilang nih, kalau di Jawa itu bukan jangjawokan bahasanya, tapi ilmu Kejawen. Ilmu Kejawen ini gue pernah belajar juga kalau Kejawen, tepatnya di Grobogan, di daerah desanya lupa gue, cuman daerah Grobogan, dan itu gue sering di sana. Gue dikasih pernah Kejawen, cuman yang baik lah, versi baik tuh. Pernah dikasih wiridan Kejawen yang ya gue nggak gue pakai, gue cuman ijazah, gue wirid gitu kan.
sampai beres udah. Cuman karena gue ini kan orangnya penasaran sama yang kayak gitu-gitu, akhirnya gue di daerah Grobogan tuh belajar kayak gitu. Dan ya alhamdulillah pengalaman lah ya kejauhan kayak gitu. Bedanya mistis atau spiritual Jawa sama Banten akhirnya gue bisa nemu di situ. Jawa ini lebih lembut, dia lebih soft, kita wirid juga lebih enak kayak gitu-gitu. Jadi untuk tempat kalau gue boleh ngerekomendasiin situ aja. Dan jangan aneh kalau ada buaya putih kan itu. Oh, itu sosok penunggunya gitu bang? Atau sebanyak cerita yang gue dengar katanya sih gitu. Karena gue belum pernah dijumpai juga kalau ke situ. Ya ada buayanya, tapi buaya putih. Dan nggak semua orang bisa lihat, cuman orang-orang tertentu aja. Okay. Gitu buat cari kekayaannya. Kalau ente nggak punya duit sana aja. Boleh tuh. Buat cari kekayaan. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih bang. Siap. Masih seputar tadi ya. Kalau untuk mahar gitu bang, dari segi spiritual itu gimana sih bang? Semua kayaknya, semua apa namanya guru-guru spiritual kayak gitu, ahli-ahli hikmah yang memang mau menerima tamu yang calik kayaknya ada mahar. Sepengetahuan gue ya gitu. Entah berbentuk uang, entah berbentuk emas, entah berbentuk barang. Barang dalam artian dia mau ngasih motor, ngasih mobil, tapi kebanyakan memang berupa berupa emas. Oke. Nah, untuk ininya bang, biasanya ketika seorang caleg minta tolong ke misalnya kayak abang gitu ya, ada nggak sih bang atau dari guru abang itu kayak syarat-syarat gitu, syarat tertentu gitu? Pasti. Kalau itu udah harus semua kayaknya. Orang-orang yang memang dia datang dengan keinginan pengen jadi pasti ada syarat. Syaratnya misalkan begini. Bukan misalkan, memang ada juga nih ilmu yang kayak begitu. Lu datang lu caleg ke gua gitu. Gua kasih syarat. Lu misalkan siapkan tiap malam Jumat di rumah lu bakar buhur atau kemenyan, taruh di setiap sudut rumah. Itu selama berapa hari itu? Selama pencoblosan. Misalkan gini, lu datang di hari ini, berarti kan sampai ke pencoblosan 20 hari. Nah, setiap hari tuh, tiap malam jam segitu, ditambah misalkan itu satu syaratnya. Kedua, tiap malam Jumat lu harus motong ayamnya yang warna putih, semua putih, nggak ada satupun yang warna lain dari bulunya itu. Atau misalkan ayamnya ayam hitam, ayam apa namanya sebutannya itu kalau ayam hitam, bola mata, bukan bola cemani ya? Ya, ayam cemani. Ayam cemani itu kan kakinya hitam sampai ke bulu-bulunya. Ada yang kayak gitu. Atau misalkan tiap malam Jumat atau malam-malam lain lo harus ngeliwet, bikin liwetan, bikin nasi tapi nasi ketan. Ada juga yang kayak gitu. Atau misalkan tiap malam Jumat lo harus mandi kembang 7 rupa. Itu ada jam tertentu nggak bang? Ada. Itu nggak sembarangan. Pokoknya detail, dari barang, dari tempat, dari waktu, dari apalagi, dari posisi rumah, dari kamar, nomor berapanya, itu tuh ditentuin semua. Nggak sembarangan orang yang memang ngasih wiridan udah wirid sembarangan, enggak gitu. Kecuali kalau misalkan memang itu biasanya begini, kalau yang memang boleh di sembarang tempat itu asal 2 tempat ya, kayak kamar mandi sama kamar tidur. Atau misalkan kamar tidur dalam artian mau berjima sama istrinya gitu tuh, itu nggak boleh. Tapi yang biasa ringan-ringan itu yang bacaannya itu tiap hari. Yang kadang ente kalau lihat ada orang yang kan pakai tasbih yang digital itu loh, dia kan tiap hari tuh. Nah berarti wiridannya itu dia suruh baca dengan target sehari misalkan 100.000 bacaan tuh, tempatnya boleh di mana aja kan. Nah itu ada yang kayak gitu. Jadi syarat-syarat itu sebetulnya tergantung dari kadar wiridannya. Karena kalau wiridannya agak sedikit panjang dan berat, itu syaratnya juga agak berat juga. Nggak sembarangan. Nah kalau wiridannya simple, kayak misalkan salawat yang sallallahu ala Muhammad tuh. Sallallahu ala Muhammad itu kan nggak mungkin suruh baca sehari 10 kali. Rata-rata minimal itu suruh baca sehari 100 sampai unlimited lah ya gitu tuh. Terserah mau berapa aja. Itu paling sallallahu ala Muhammad. Atau misalkan ya latif kayak gitu. Itu ditargetkan 1 juta sehari. Lu bayangin lu. Makanya kan harus pakai itu. Iya. Jadi nggak sembarangan. Kalau lu misalkan punya hajat tertentu, pasti syaratnya juga lebih berat kayak gitu. Apalagi lu caleg DPR RI,
ya kan, dengan kapasitas harus menaklukkan goib yang ada di, misalkan Banten dapil 3 nih, goib sedapil Banten 3, masa lu cuman baca ya Latif 10 kali sehari? Gak logis dong, gak mungkin. Berarti syaratnya lebih tinggi lagi. Entah nanti dikasih pegangan berupa doa, pegangan berupa benda, bisa berbentuk nih kayak gini, keris, ya kan, bisa berbentuk keris, atau misalkan batu cincin, atau misalkan kayak apa namanya, satu kertas yang ada tulisannya gitu, lu taruh di sini. Atau misalkan ada lu harus memelihara ayam, atau misalkan lu harus melihara burung, atau misalkan lu harus melihara apa namanya, ikan. Pokoknya ada satu yang lucu dulu, gue pernah satu kali dapet cerita, dan itu fakta, ada orangnya gitu tuh. Dia suruh miara ikan. Ikan apa tuh, Bang? Ikannya ikan mas. Ikan mas, taruh di kolam itu, di akuarium tuh. Ikannya ikan mas. Jadi lucunya apa? Kata gurunya ini, ketika memang ikannya ini beranak, berarti lu menang. Nah kalau nggak beranak, berarti lu kalah. Lu bayangin ikannya cuma satu, mau beranak pakai apa? Dikasihnya cuma satu. Ya? Iya, berarti kan wah ini mah gurunya mendoakan biar dia nggak jadi gitu, kasih syaratnya ikan satu biar beranak. Nggak mungkin, harus ada lawannya kan kayak gitu. Ya udah, itu yang maksud gua. Kita juga kalau gue sebagai pasien mungkin gue main logika dulu gitu tuh. Kecuali dikasih 2, kalau beranak logis lah ya gitu, berarti bener nih. Tapi kalau cuma dikasih ikannya 1 suruh beranak, mau sampai kapan kan? Jadi blow on juga beranak itu beneran ceritanya, orangnya ada gitu tuh. Jadi yang kayak gitu-gitulah, maksud gue syarat-syarat ini memang mau tidak mau ketika memang kita punya maksud, punya hajat, ya harus dijalanin. Tapi jangan salah juga, itu ada efek samping kayak gitu. Nggak semua orang yang memang nggak ngejalanin nggak semua ada efek sampingnya. Entah misalkan efek sampingnya berefek ke diri sendiri, atau efek sampingnya ke lingkungan atau lingkaran kita, kayak adik, kayak keluarga kayak anak. Dan itu hampir semua terjadi. Orang yang memang misalkan begini, di film-film kan banyak tuh ya, kayak misalkan pesugihan gitu kan, kalau misalkan nggak dikasih permintaan dari hodamnya, nggak diturutin, efeknya ke sini. Nah itu bener, banyak yang kayak gitu. Artinya ketika memang dikasih syarat, dia nggak ngelakuin, kalaupun ngelakuin nggak sesuai dengan kadarnya, itu ada imbasnya. Entah dari kesehariannya, entah misalkan ke anaknya yang sakit, kayak gitu-gitu. Makanya jadi caleg itu, bagi gue ya ngelihatnya di Banten ini kayaknya semua, mau yang talkcer sekarang nih, mau siapapun, semua main. Pasti main ya? Pasti main semuanya. Jadi apa ya, ngeri-ngeri sedap lah kalau nyalek di Banten. Tapi memang kalau kita pakai jurus-jurus itulah ya gitu, jurus kita harus ke ini gitu, probabilitas dia buat menangnya kayaknya hampir yang tadinya 50% naik lah sekitar 65% kayak itu, 70% karena dibantu itu. Karena kekuatan doa lah ya, doa dari orang-orang yang memang tulus mau ngebantu, doa ya dari orang-orang yang memang pure mau mau nolong orang tersebut gitu. Artinya ya sejauh ini sih yang bisa gua lihat, yang sepengalaman gua lah ya gitu tuh, dengan hari ini mahar-mahar kayak gitu tuh memang harus, nggak sembarangan, karena dia dapatnya pun yang gue bilang tadi harus ngelawan ini, ngelawan itu, bahkan dia pun harus beli juga nih dari wiridan yang dijajahkan gitu tuh, dengan nominal yang memang disepakati, entah 10 gram, 5 gram, bahkan sampai yang ada 100 gram juga ada gitu tuh, dengan wiridan kayak gitulah intinya gitu. Minum dulu. Ya, boleh minum Bang? Siap. Bang Ipul, pengalaman yang lu alamin tentang spiritual menurut gua keren sih. Jadi lu selama berapa tahun itu Bang tadi? Kurang lebih ya pokoknya dari umur gua 8 tahun. Dari 8 tahun berarti sekitar 20 tahun lebih 20 tahun lebih kayak gitu. Jadi ya selama pengalaman kayak gitu pahit manis lah ya. Sampai sekarang akhirnya udah berhenti dari... Iya. Berhenti sih enggak karena apa namanya,
masih ya namanya dunia ini kan selama kita hidup gua ibaratkan itu seperti dunia petualangan gitu, dan gua harus punya modal itu. Bagi gua spiritual adalah modal, itu modal buat gua terus berjalan sampai akhir hayat gua gitu, buat inilah persiapan gua gitu, karena gua yakini yang nyata dan tidak nyata itu ada gitu loh. Makanya gua perlu untuk jadi pegangan pondasi gua selama gua memang menginjakan kaki di dunia ini gitu. Menurut gua keren sih Bang, mulai dari pengalaman lu terus sampai ke sejarah tadi tuh yang Banten itu keren. Nah, sebelum gua tutup nih Bang, ada nggak pesan kali ya, lebih tepatnya gua pesan gini buat sahabat-sahabat semuanya, kalau memang mau mendalami dunia spiritual, dalami, tapi jangan terlalu dalam. Kalau memang tidak mau menjalani dunia spiritual, gua kira kesalahan juga gitu tuh. Lebih baik mengenal saja dulu, tapi jangan didalami, karena untuk dunia spiritual itu kayak kita mengejar sebuah bayangan dari elang yang sedang terbang. Yang kita kejar bayangannya, padahal timbul bayangannya itu dari elang tersebut. Jadi ya susah lah gitu tuh. Harus punya modal yang kuat, harus punya kesungguhan yang kuat. Jadi buat siapapun sahabat-sahabat ini yang ada di rumah, kalau memang mau memperdalami, cari guru yang memang secara keilmuan mumpuni, cari ilmu yang memang sesuai dengan rule-nya. Jangan sampai dia karena memang hanya sebatas baca di Google, cuman misalkan dari mulut ke mulut dia lakuin, itu kesalahan besar lah ya. Efeknya gila, minimal gila lah ya, itu udah pasti tuh, pasti gila. Kayak ya mungkin itulah pesan-pesan dari saya. Kalau mau lanjut ya lanjut, kalau misalkan memang nggak mau lanjut ya sudah gitu tuh. Jadi mending cukup tahu aja kayak gitu tuh. Kira-kira gitu. Dan harus didampingi guru juga. Jelas kalau itu, karena harus ada sanad. Sanad itu penting banget. Karena kalau misalkan orang hidup aja ada binnya, apalagi ilmu gitu loh. Harus ada sanadnya, kira-kira begitu. Oke sobat, jadi itu tadi pengalaman yang dialami oleh Bang Epul nih sebagai praktisi spiritual yang banyak kedatangan pasien dari kalangan caleg dan kades gitu ya Bang. Betul. Bang Epul, terima kasih banyak nih udah nyempetin hadir di Basecamp. Wih, mantap juga basecampnya. Jangan kapok-kapok ya Bang. Ada cerita ini lagi Bang? Banyak. Oh, kalau banyak boleh itu nanti kita undang ke channel lagi ya Bang. Selama ada luang waktu, kita siap lah buat membantu. Oke, jadi itu dia episode hari ini. Dari kisah tadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sobat bisa ambil sisi baiknya dan seperti biasa buang jauh-jauh sisi buruknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Fajril beserta Bang Epul dan tim mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat telah mengikuti episode-episode kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi Bang kopinya? Ya.